Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sitin Rohma dengan NIM 240414507176. Di sini, di presentasi ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi pembayaran SPP sekolah berbasis web di mata kuliah basis data lanjut. Langsung saja, latar belakangnya, masih banyak sekolah yang melakukan pencatatan pembayaran SPP secara manual. Cara ini sering menimbulkan masalah seperti kesalahan pencatatan, data sulit dicari, dan pembuatan laporan yang memakan waktu. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah aplikasi berbasis web yang terintegrasi dengan database agar pengelolaan pembayaran SPP menjadi lebih rapi, cepat, dan akurat. Tujuannya untuk mempermudah proses pembayaran SPP sekolah. Selain itu, aplikasi ini bertujuan menerapkan konsep basis data relasional, memudahkan pencarian data siswa dan pembayaran, serta menghasilkan laporan pembayaran dan tunggakan secara otomatis. Bisnis rule-nya, ini adalah cara kerja sistem pembayaran SPP. Yang pertama, sistem memiliki entitas siswa dengan NIS yang unik dan harus terdaftar sebelum melakukan pembayaran SPP. Yang kedua, setiap transaksi pembayaran SPP harus dilayani oleh satu petugas yang terdaftar dalam sistem. Yang ketiga, setiap tahun ajaran memiliki nominal SPP yang digunakan sebagai acuan pembayaran dan perhitungan tunggakan. Yang keempat, satu siswa dapat melakukan lebih dari satu transaksi pembayaran dalam satu tahun ajaran. Yang kelima, setiap transaksi pembayaran wajib memiliki data siswa, petugas, SPP, serta bulan dan tahun pembayaran. Yang keenam, data transaksi pembayaran dapat dikelola melalui fitur tambah, hapus, ubah, dan ditampilkan dalam bentuk laporan pembayaran serta tunggakan. Nah, rancangan ERD entitas. Jadi, siswa itu tugasnya di dalam aplikasi menyimpan data identitas siswa. Ini tabel siswanya, dia berguna untuk menyimpan data identitas siswa. Nah, ini tugasnya menyimpan data petugas yang mengelola pembayaran. Kalau SPP, menyimpan data biaya SPP per tahun ajaran. Kalau pembayaran, dia menyimpan transaksi pembayaran SPP siswa. Nah, kalau log pembayaran, dia menyimpan log perubahan data pembayaran. Lanjut. Nah, rancangan ERD, dia relasinya. Di sini, ERD-nya ada tabel siswa, pembayaran, petugas TU, SPP, dan log pembayaran. Di sini rata-rata aku menggunakan one to many. Siswa itu one, pembayaran itu many. Nah, satu siswa dapat melakukan banyak transaksi pembayaran, sedangkan satu pembayaran hanya dimiliki oleh satu siswa. Lanjut, petugas TU ini one, pembayaran itu many. Jadi one to many. Satu petugas dapat melayani banyak transaksi pembayaran, sedangkan satu pembayaran hanya dilayani oleh satu petugas. Terus, SPP ini one, pembayaran itu many, jadi one to many. Satu data SPP dapat digunakan pada banyak transaksi pembayaran, sedangkan satu pembayaran hanya mengacu pada satu data SPP. Nah, kalau log pembayaran, dia satu transaksi pembayaran dapat memiliki banyak catatan log yang digunakan untuk mencatat aktivitas perubahan data. Jadi nanti dari pembayaran ini nanti
menggunakan trigger dia masuknya ke log pembayaran. Lanjut. Ini DDL. DDL ini ada create table seperti contohnya create table siswa, pembayaran, SPP, petugas TU. Nah, di sini aku hanya menampilkan contoh create table siswa. Di sini di dalam tabel siswa dia ada NIS, nama siswa, kelas, jurusan, tahun ajaran, nomor telepon, alamat, dan create add. Lanjut. Dan di sini ada DML. DML ini ada insert, update, delete. Nah, di sini contohnya kalau insert itu digunakan untuk menambahkan data baru. Saat petugas mengisi form di web dan menekan tombol simpan, ini data siswa langsung masuk ke database dan tampil di halaman siswa. Seperti ini. Aku mau nambahi data siswa aja ke webnya. Di data siswa kita tambah siswa baru. Di sini kita masukin NIS-nya, contoh 24041450 Nama siswanya Siti Nurrohma. Kelasnya kelas 12. Jurusannya IPA. Tahun ajaran 2024-2005, nomor teleponnya 081234566789. Alamatnya Jalan TPA. Terus kita simpan. Dia akan menambahkan data tadi. Ini ada NIS, nama siswa, kelas, jurusan, tahun ajaran, telepon. Terus kita lanjut ke update. Nah, update ini digunakan untuk mengubah data yang sudah ada. Kayak contohnya ini yang sudah aku buat. Kalau contoh yang tadi itu seperti kita masuki nama Siti Nurrohma tadi kan. Nah, saat petugas mengedit data siswa lalu menekan simpan, sistem menjalankan perintah update agar data siswa di database itu berubah. Nah, ini contohnya Siti Nurrohma tadi kita edit. Terus ini datanya tadi yang kita rubah itu jurusannya, bahasa, jalannya Jalan Dipo. Dah, kita simpan. Nih, jadi dia berubah bahasa di data siswanya. Nah, kayak gitu. Lanjut. Delete. Nah, delete ini digunakan untuk menghapus data. Saat petugas menekan tombol hapus, data siswa akan dihapus dari database dan tidak lagi tampil di halaman data siswa. Nih, kayak gini. Terus, misalkan tadi kita mau hapus Ahmad Fauzi ini. Ini ada pemberitahuannya, oke. Nah, dia tidak ada lagi data Ahmad Fauzi tadi. Terus lanjut ke select dan join. Nah, select ini
menampilkan total pembayaran SPP yang telah dibayar oleh masing-masing siswa. Aku mau menampilkan misalnya bulan bayar, jumlah bayar. Nah, terus dia ada di mana? Nah, karena kita mau lihat pembayaran, jadi dia ada di tabel pembayaran. Nah, terus kita mau siswa yang mana? Itu menghubungkannya menggunakan NIS. Nah, ini. Nah, jadi ini muncul hasilnya. Terus kalau join itu menggabungkan data siswa dan pembayaran. Nah, kalau count ini menghitung total bulan yang sudah dibayar. Kalau sum menghitung total uang yang sudah dibayarkan. Terus hasilnya itu menampilkan rekap pembayaran per siswa seperti di laporan. Nah, kayak gini. Kita lihat di webnya. Nah, nih. Di sini di webnya aku menampilkan join total pembayaran per siswa, siswa dengan tunggakan, pembayaran per kelas. Nah, nanti di joinnya aku itu contohnya total pembayaran per siswa ini aku mau menampilkan NIS, nama siswa, kelas, total bulan bayar, total pembayaran. Nah, ini dia select mau nampilkan NIS, nama siswa, kelas, terus kalau bulan bayar sama ini kita menggunakan count, terus total bulan bayar. Nah, kalau sum tadi kan ini jumlah bayar, total pembayaran. Nah, dia ada di tabel mana? Dia ada di tabel siswa. Nah, kayak gini nanti tampilnya gini. Terus kalau di webnya seperti ini. Terus kita lanjut ke trigger dan log pembayaran. Nah, trigger ini adalah perintah otomatis di database. Jadi dia tugasnya di belakang layar. Nah, saat pembayaran itu ditambah, diubah atau dihapus, untuk mengecek data dan mencatatnya, nah, kita bikin log pembayaran. Nah, nanti semua perubahan itu tersimpan dan bisa dilihat kembali di log pembayaran. Dia menggunakan trigger. Nah, di sini trigger aku itu kita lihat di admin. Terus di SPP. Nah, sini kita lihat triggernya di sini. Nah, di sini aku menggunakan trigger pembayaran delete, pembayaran insert, pembayaran status otomatis, pembayaran update, dan pembayaran validasi. Nah, saat kita mencoba untuk menghapus pembayaran atau mengedit, kita edit ini, kita coba kita edit. Misalnya pembayaran ini kita ganti menjadi 300.000. Kita update. Nah, kalau kita udah update, dia otomatis jalannya trigger itu menjalankan database-nya di belakang layar. Sehingga ketika kita
klik tombol update, dia langsung masuk ke trigger dan mencatatnya ke log pembayaran. Nah, ini Siti update. Nah, aku ngupdate tadi di bulan Oktober. Jadi update pembayaran bulan Oktober. Ini waktunya 2025 bulan 12 tanggal 25 jam 10.14.46. Nah, terus kalau kita hapus nih contohnya. Nah, data pembayaran berhasil dihapus. Dia seperti tadi. Dia menggunakan trigger pembayaran delete. Nah, di log pembayarannya ini ada pemberitahuan di log ini delete. Si cantik aksinya delete, terus keterangannya hapus pembayaran bulan Oktober. Ada waktunya. Nah, jadi di sini juga di dashboard ini aku nampilin total siswa, total pembayaran hari ini. Nah, di data siswa aku bikin bisa print data siswa, dia munculnya kayak gini. Dia bisa langsung print. Di laporan tadi ada print laporan per siswa, laporan tunggakan, dan print laporan per kelas. Nih, contohnya. Ini laporan tunggakan SPP. Ini laporan per kelas. Jadi intinya trigger ini dia bekerjanya di belakang layar. Dia langsung ke database. Nah, saat kita menambahkan, mengubah, menghapus, dia langsung berjalan menggunakan trigger. Dan saat kita mengubah, menghapus, dan mengedit tadi, dia langsung mencatatnya ke log pembayaran. Kalau join itu tugasnya menggabungkan tabel yang mau kita tampilkan. Contohnya tadi total pembayaran per siswa, tunggakan tadi tuh kan. Nah, dia menggunakan join, select, join. Nah, sekian. Jadi kesimpulannya, penggunaan basis data pada aplikasi pembayaran SPP sekolah memudahkan pengelolaan data siswa dan transaksi pembayaran secara terstruktur. Nah, perintah SQL seperti select, insert, update, delete, join, serta trigger tadi membantu menampilkan laporan pembayaran, menjaga keakuratan data, dan mencatat setiap perubahan melalui log pembayaran secara otomatis. Sekian,
presentasi dari saya ucapkan terima kasih atas sudah mendengarkan presentasi saya. Semoga berguna. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata, mohon ampun pada Allah. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.